Baik, terima kasih Sister. Terima kasih atas kesempatannya dari kami unit SMP ACC Siantar. Nah, pada FGD 2 tahap 2 3 hari yang lalu kami sudah tampilkan yaitu mengenai naskah akademik dan dokumen kurikulum dari unit kami SMP ACC Siantar. Nah, sampai saat ini kami fokus untuk perbaikan terutama kepada naskah akademiknya yang akan nanti dikirim pada tanggal 9 ini. Nah, kami fokus di situ. Kami juga belum berbuat banyak, yaitu mengenai naskah akademik dan dokumen kurikulum. Nah, dikarenakan kesibukan-kesibukan di unit SMP Siantar, yaitu pelaksanaan ujian semester. Ada memang beberapa bagian yang perlu diperbaiki pada naskah, yaitu seperti pada naskah akademis, ya, kemarin Pak Endi mengatakan mohon pada naskah landasan yuridisnya supaya yaitu pasal 32 itu yang intinya itu intinya adalah mengenai budaya. Nah, sebelumnya kami sudah menampilkan masih tercantum yaitu pasal 31. Nah, mohon dicantumkan juga yaitu mengenai pasal 32-nya mengenai budayanya di landasan yuridisnya. Kemudian juga nanti ada perbaikan dari Pak Heri yaitu mengenai model kurikulumnya yang akan nanti kemarin Pak Heri sudah berjanji nanti akan saya berikan nanti kepada kepala sekolah, kepada Sterkordia dan sekolah unit kami. Kemudian ada beberapa hal juga yang disampaikan oleh Pak Heri dan Pak Hendi, yaitu pada proses pembelajarannya, yaitu bahwa setiap mata pelajaran itu harus turun dari visi dan misi sekolah agar tujuan pendidikan nasional nantinya akan tercapai. Kemudian juga kita harus merumuskan atau pentingnya kita merumuskan nilai-nilai, kemudian apa yang terkandung dalam nilai-nilai keutamaannya, kemudian budaya, filosofi budayanya, kemudian profil pelajar Pancasila, kompetensi dasar, dan indikatornya. Nah, itu harus dirumuskan. Itu yang disampaikan oleh narasumber pada FGD hari Sabtu yang lalu. Nah, kemudian untuk di bagian bab 6 mengenai strategi implementasi yang mencakup nanti adalah mengenai kegiatan intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Ini sudah kami kerjakan, tetapi masih dalam proses pengerjaan. Kami sudah memperbaiki kami untuk kami persiapkan di mana akan dikirim pada tanggal 9 ini. Nah, dikarenakan kesibukan ujian semester di sekolah, sampai situlah dulu yang bisa kami sampaikan, Suster, dari unit SMP ACC Siantar. Terima kasih, Suster. Baik, terima kasih. Masih sedikit perbaikannya, tetapi hari ini juga mereka sudah sebenarnya siap mau mengirimkan naskah akademiknya ke Ngudi Luhur. Nah, kemudian saya mau tegaskan kembali apa yang dikatakan narasumber kita, bahwa naskah akademik itu terutama dalam
di bagian landasan-landasan itu, nah itu tidak semata-mata langsung copy paste ke naskah kurikulum, tetapi itu kita bahasakan ke bahasa pendidikan, kemudian bagaimana itu diimplementasikan dalam penerapan nanti di sekolah, ya. Misalnya habonaron bobona yang kita gali dan kita masukkan ke naskah akademik, bagaimana itu dibahasakan dalam bahasa pendidikan. Demikian juga nilai BIBESTIM itu. Kira-kira seperti itu ya untuk kita semuanya. Apa yang kita terima dari Pak Heri, Mas Sendi, saya ingat begitu kemarin ditegaskan kepada kita Bapak, Ibu, dan para suster. Terima kasih untuk SMP Asisi, akan melanjutkan nanti ke naskah kurikulum bab 6 belum selesai. Baik, kita teruskan yang terakhir, karena saya lihat tidak ada di sini Tomok, maka kita akan ke Kabanjahe terakhir. Mudah-mudahan Kepala Sekolah Santa Maria Kabanjahe juga berada bersama kita, nanti mungkin lebih banyak bercerita, bersharing bagaimana kelanjutan naskah akademik dan naskah kurikulum kita ini. Kita mau belajar bersama di akhir coaching klinis kita ini. Maka untuk Suster Yoel, kami berikan kesempatan ini. Baik, terima kasih untuk Suster Kurdia. Mau cek suara dulu, sudah jelas, Suster? Jelas. Ya, makasih, Suster. Baik, kami dari SMP Santa Maria Kabanjahe juga akan bersharing begitu ya, Suster? Bersharing, ya. Jadi izinkan saya share screen dulu. Baik. Apakah sudah kelihatan, Suster? Sudah ya? Tuh. Belum, Suster? Belum. Sebentar lagi mungkin ini. Ini aku udah Sudah. Sudah ya? Sudah, Suster Yoel. Ya, sudah. baik. Baik, Suster Kordia, kami akan mulai dari naskah akademik dulu. Ini adalah cover dari naskah akademik yang sudah kami buat. Nah, dalam cover ini juga kami sebenarnya ingin menunjukkan kebudayaan yang kami gali itu, seperti itu. Maka di sini ada terlihat ini aksara ya. Ini aksara Karo yang bertuliskan ini naskah akademik kurikulum unggul. Nah, itu artinya nih dari tulisan aksara ini. Lalu dari simbol yang ada kami buatkan di sini juga ini sebenarnya mempunyai makna begitu. Nah, kami akan mulai berbagi mengenai makna yang ada di dalam simbol yang kami buat ini. Nah, ini segitiga merah yang di tengah ini menunjukkan nilai 3 KSFD-an itu semangat Perterdes Dina. Lalu ini kan akhirnya ada dipadukan jadi bintang 6 yang di tengah itu ini menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6. Lalu bintang 10 yang ini, bintang 10 ini menunjukkan 10 keutamaan dari Cikapan Silima dan Gelemen Silima. Ini yang bintang yang ini. Lalu seterusnya bintang kecil yang 2 ada di sini ini. Ini ada bintang hitam 2. Ini menunjukkan 5 Gelemen dan 5 Cikapan. Yang ini, yang bintang yang ini. Lalu berikutnya lagi lingkaran ini menunjukkan bahwa ini akan terus-menerus begitu. Jadi punya satu kesatuan, tidak terputus begitu. Jadi ini menunjukkannya seperti itu. Lalu makna dari bintang ini sendiri secara keseluruhan yaitu menunjukkan supaya dia menjadi terus bersinar ya. Bintang itu terus bersinar, memancarkan cahaya begitu. Karena dia juga memantulkan sinar sendiri begitu, berbeda dengan bulan. Lalu warna merah putih ini menunjukkan bendera Indonesia NKRI begitu. Nah, itu makna dari cover yang sudah kami buatkan ini. Lalu kami tambahkan juga dengan ada ini. Ya, baik. Lalu kami lanjutkan dengan daftar isi. Sebenarnya kemarin juga di FGD sebelumnya, termasuk dengan FGD terakhir itu, kami sudah membagikan apa isi dari naskah akademik yang kami buatkan ini begitu. Ini adalah daftar isi sebenarnya. Jadi saya rasa saya tidak perlu lagi untuk membacakan isi dari naskah akademik yang sudah kami buatkan ini. Tapi kami sudah menyelesaikan sampai di sini dan sampai juga kepada
daftar pustaka begitu. Jadi kami sudah membuatkan suster. Nah, ini adalah daftar pustaka terakhirnya. Mulai dari sini cukup banyak begitu ya, daftar pustaka karena memang kami membutuhkan banyak buku kemarin. Itu yang boleh kami bagikan mengenai naskah akademik. Lalu kami dalam proses setelah ini kami melanjutkan kemarin itu membuat naskah kurikulum. Lalu untuk naskah kurikulum itu juga kemarin kami buatkan itu berdasarkan landasan kurikulum itu seperti apa, dan itu juga kemarin sudah kami bacakan ketika di FGD. Jadi saya rasa ketika saya bacakan di sini ulang itu hanya katakanlah menjadi mubazir waktunya begitu, saudara. Maka apa menjadi isi landasan ini saya rasa juga tidak terlalu penting lagi untuk kami bagikan atau kami sampaikan begitu. Lalu berikutnya, suster, ini juga bab 2 dan bab 3 itu kami belum mengerjakan. Jadi sebenarnya kalau Suster Cordia tadi mengatakan bahwa kami belum selesai, belum, suster. Kami juga masih proses pengerjaan begitu ya, suster. Dari sedang menggarap semuanya itu begitu. Maka kami mau masuk ke sini. Bagaimana itu kami buat begitu sebenarnya, saudara. Kami mulai dari penggalian core value dulu, menemukan budaya kemarin. Tetap seperti yang kemarin itu langkah yang pertama yang kami lakukan. Tetap mencarikan apa yang menjadi core value kita, lalu menjadi apa yang menjadi keutamaannya, apa yang menjadi profil Pancasila. Nah, begitu baru setelahnya itu kami lanjutkan dengan wujudnya itu seperti apa. Kalau misalnya wujud budaya itu serang-serangan, lalu kami mencari deskripsinya. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Sehingga nanti yang pas dia boleh kami padukan begitu dengan wujud budaya yang akan kami padukan di dalam kurikulum. Nah, jadi akhirnya dia memang ada prosesnya seperti itu yang kami lakukan. Lalu sampai nanti kepada struktur budaya, setelah itu dia dapat nanti keutamaannya, lalu sampailah dia kepada struktur teladan begitu. Nah, begitu proses pencariannya yang kami lakukan kemarin. Di strukturan itu sudah dimasukkan SKL Permendikbud dan juga profil pelajar Pancasila begitu. Nah, ini sudah didapatkan dia mulai dari core value, keutamaannya, lalu ini dapat dia keutamaan budaya itu seperti apa. Maka ini memang ketika kita klik dia muncul akan ada nanti apa aja sih yang dapat di dalam gitu. Nah, begitulah kami sebenarnya berproses untuk menentukan nilai budaya dan struktur budaya apa yang cocok untuk kami lakukan begitu. Jadi begitu kami cara untuk menentukannya begitu. Lalu setelah itu setelah itu kami padukan lagi kepada, belum ke sini. Masih ke sini dulu. Maka dapatlah struktur teladan itu begitu. Kalau tadi Pak Samsi mengatakan seperti apa sih perpaduannya begitu untuk menunjukkan itu, kami memang belum kami masukkan ke dalam Word gitu ya, karena masih di Excel, karena kami masih sedang proses pengerjaan. Maka sebenarnya tidak ada juga patokan begitu, kita mau menggunakan apa dari KKO itu begitu. Tapi kemarin itu narasumber kita memberikan saran kepada kita supaya menggunakan KKO dari taksonomi Bloom, Dev gitu ya, Dyer atau Krathwohl gitu. Lalu itu yang kami buatkan juga di sini. Jadi ada dari kognitifnya, ada yang dari psikomotorik dan juga kepada afektif gitu, sehingga dapat nanti indikator dasar, kompetensi dasar. Maka gini, akhirnya misalnya kemarin satu contoh sudah kami buatkan. Nah, afektif sikap itu seperti apa? Jadi mulai pertama itu saya tunjukkan mulai dari pertama kemarin itu mulai dari core value, keutamaan, wujud budayanya, profil Pancasila, baru SKL-nya, lalu juga kognitifnya, sampai nanti mendapatkan indikator begitu. Nah, begitulah prosesnya yang kami lakukan, suster. Jadi menggunakan kata kerja operasional. Lalu setelah itu kami juga dari kerja operasional tadi juga kami masukkan kepada ekstrakurikuler dan juga non kurikuler begitu ya. Maka ini yang sudah kami dapatkan kemarin, dan ini juga proses. Jadi sekali lagi suster, kami belum selesai dalam proses pengerjaan yang sedang kami lakukan ini. Jadi misalnya ekstrakurikuler kami itu adalah pramuka, baru keutamaan yang didapatkan di situ adalah disiplin. Keutamaan budayanya apa sih yang dapat di dalam? Maka ini misalnya metenget, bujur, profil pelajar Pancasilanya juga ada begitu, Star. Ada kesadaran akan diri dan situasi begitu. Nah, itulah yang kami buatkan untuk pembuatan ekstrakurikuler itu juga.
Jadi tetap dia dikaitkan dari nilai-nilai budaya yang sudah kita hibridasi tadi itu, diambil tetap begitu. Nah, termasuk dalam juga kokurikulernya, misalnya komunitas, ini adalah salah satu kokurikuler yang kami miliki, misalnya komunitas Pancasila, komunitas Gaudeo gitu. Nah, kalau di non dia, kami membuat sebagai bulan bahasa, perseni gitu. Dan ini sekali lagi juga masih proses pemantapan, nanti akan ada juga yang kami tidak ambil begitu. Kalau nanti itu memang tidak cocok, akan kami eliminasi dari yang sudah kami buat ini, karena ini proses pengerjaan begitu. Maka hari-hari besar sekolah, hari-hari besar keagamaan, dan juga dimasukkan ke dalam non-kurikuler begitu, Ustaz. Nah, itu yang sebenarnya masih sampai di situ yang sudah kami kerjakan begitu. Jadi belum rampung ya, Suster Kordia, sekali lagi belum rampung, dan itu masih kami ramukan lagi. Jadi baru sampai di bab itu, bab 5 sampai seterusnya juga belum kami kerjakan begitu, Suster. Itu kalau dari kami dari SMP Santa Maria. Begitu, Suster Kordia, terima kasih. Baik, terima kasih Suster Yoel. Sudah sampai jauh sekali dari kami ya. Meskipun boleh katakan belum selesai, tetapi nampaknya sudah juga jauh dari apa yang sudah kami kerjakan. Maka kepada Bapak Ibu, para suster, kalau kita mau bertanya, diberikan waktu dan kesempatan, mari kita diskusi. Bagaimana cara mereka menemukan itu, boleh juga kita tanya kepada sekolah yang kita lihat lebih maju daripada kita. Atau kita sudah mengerti semua para suster dan Bapak Ibu? Pak Sitohang ada mau ditanya? Mari kita diskusikan Pak di sini apa yang belum kita ketahui. Nampaknya tidak ada mau bertanya. Saya melihat Pak Guido baru datang. Selamat datang Pak Guido di virtual ini. Nah, tadi Bapak ini Zoom juga di tempat yang lain. Mungkin perlu juga Bapak memberikan sesuatu kepada kami ya. Karena baru datang Bapak kan. Baru nampak. Iya. Bapak Ibu, masih ada mau kita diskusikan atau cukup sampai di sini atau kita semakin bingung? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tadi saya melihat Suster Yol presentasi, maunya seperti inilah kami semua maju, saya pikir begitu tadi. Dalam hati ya. Dan mau belajar juga kita kepada mereka. Karena Bapak Guido pasti lebih memahami itu sudah, dan Suster Yoel, sehingga mereka sampai ke bab 6 dan sudah sampai hampir selesai ya Suster Yoel. Kami belum selesai sampai di situ. Masih jauh dari selesai, Suster. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mengerti kita apa yang akan kita lanjutkan di naskah kurikulum kita sesuai dengan apa yang kita terima juga dari narasumber kita tentunya ya. Nah, bingung, aduh Jamse. Nah, iya, dia dalam kebingungan itu kan bisa juga kita dalam hal mana kita bingung, mari kita diskusikan bersama di sini. Mungkin Pak Guido bolehlah nanti menjawab kebingungan kita ini, Suster Emerencia. Ya, dalam hal apa kita bingung? Pak Guido, apakah mau ada disampaikan Pak? Kami berikan waktu dulu kepada Pak Guido, belum kami mendengar mulai tadi. Saya juga tidak mengetahui sejauh mana, Suster, karena juga saya tidak menonton siaran ulang yang kemarin yang FGD tahap 2. Tahap 2 bersama dengan narasumber itu saya juga tidak mengetahui karena saya di situ kebetulan sesi
coaching dengan sekolah di Manado. Jadi saya tidak mengikuti juga dan saya belum ada putar video secara ulang. Saya mendengar semakin baik semua itu hanya saya dengar dari Suster Rirel dan Pak Rocky, teman saya di sini begitu. Semua semakin baik. Namun ya situasinya juga saya juga tidak tahu apa yang masih kurang begitu. Artinya kita kalau punya kendala atau hambatan, mungkin kita bisa bersharing. Mungkin ada dari yang lain, ada cara yang lain, begitu. Ada yang kurang dipahami, itu kita bisa bersharing. Mungkin saya cuma bisa bilang seperti itu, karena di luar dari pantauan saya, karena bulan dari perhatian saya, karena kemarin juga tidak ikut. Tadi juga saya setengah perjalanan saya mengikuti ada suatu kegiatan juga wajib saya hadir karena mau ujian dalam kegiatan itu. Kalau ada yang mau sharing atau mau bertanya-tanya boleh sama-sama begitu, Suster. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada yang angkat tangan, Suster? Oh ya, silakan Suster Nurlinda, Suster Lapiana ya. Sudah di mana? Kan Suster itu. Oh, ini udah mendekat sama Pak Guido ya. Oke, baik. Belum Suster, belum apa? Mic-nya belum terbuka ya. Baik, Oke. terima kasih kepada Suster Cordia dengan Pak Guido yang memberikan kesempatan kepada forum ini untuk bertanya. Kami dari SMP Santa Maria Medan mau bertanya tujuan POP kita ini misalnya bagian ekstrakurikuler, dan semuanya ini kita berpijak membuat ini untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kah itu? Karena kami kalau membuat analisis ini semua masih hanya yang kami pikirkan, yang kami laksanakan. Jadi belum kami berpikir mengenai jangka panjangnya, demikian. Itu saja pertanyaan saya, Pak Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung aja lah Pak Guido dijawab ya. Bapaklah dulu menjawab itu. Baik, Suster. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Suster Raffi yang sudah bertanya. Untuk kita sharing bersama juga, Bapak dan Ibu Suster, untuk berkaitan dengan nilai yang kita bangun, itu memang untuk jangka panjang. Nilai ya, core value itu, dengan kebudayaan itu untuk jangka panjang. Ya mungkin sampai lama, mungkin sampai berpuluh tahun. Karena itu nanti akan menuju ke Indonesia Emas 2045 pastinya. Kalau berkaitan dengan nilai, nah kalau berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler begitu, itu yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Makanya bagian itu dimasukkan dalam suplemen kurikulum yang terdapat di lampiran. Begitu. Dia akan kita susun di suplemen kurikulum yang ada di lampiran. Mengapa demikian? Karena kemungkinan nanti akan terjadi perubahan, sehingga kita tinggal merubah di bahagian suplemen kurikulum itu, di lampiran itu. Bagian intinya itu kita tidak melakukan perubahan. Begitu. Mengapa juga demikian? Karena ada kemungkinan nanti, misalnya ekstrakurikuler kita ambil misalnya ada tenis meja, ada futsal. Tahun depan ternyata yang tenis meja ini tidak ada lagi. Maka kan dokumen harus kita tunjukkan karena itu operasional. Begitu datang pengawas, mana lihat dokumennya misalnya seperti itu, kita bisa lihat, bisa tunjukkan sama pengawas, oh ekstrakurikuler apa saja ini. Oh nggak ada lagi di situ tenis meja di tahun ini karena udah nggak dijalankan lagi begitu. Tapi tahun depan lagi bisa berubah, sudah ada lagi. Maka itu bisa dia fleksibel di kegiatan ekstrakurikuler itu. Begitu Suster, itu makanya di dalam dokumen kurikulum itu dia masuk ke suplemen kurikulum itu berada di lampiran. Tapi yang bagian inti semua itu tetap berada di dalamnya. Jadi itu hampir tidak berubah, termasuk ya landasan-landasan yang kita gunakan. Begitu.
Itu tidak berubah. Begitu mungkin Sister bisa masukkan yang bisa saya sampaikan juga. Mungkin ada yang lain menambahkan atau mungkin ada penjelasan saya yang masih kurang. Gitu. Baik, terima kasih Pak Guido. Bagaimana Suster Pelapiana, terjawab pertanyaannya? Ya, saya ini kan terjawab dulu, Sister. ini kan diskusi ya, kita diskusi. Saya mau juga menanyakannya kepada Pak Guido karena di grup kita ini juga tadi saya melihat itu masih di apanya, apa namanya, naskah kurikulumnya, bukan naskah akademiknya Pak, masih dimasukkan apa hasil survei dan ya berapa persen ini kan tahun depan kalau disurvei lagi pasti beda ya hasil surveinya. Nah, bagaimana itu? Apakah itu juga kita masukkan ke naskah kurikulum ini atau kita buat di lampiran saja Pak? Karena saya lihat tadi pagi pun ada masih satu sekolah membuat itu. Karena disurvei berapa Katolik, berapa Kristen, berapa Islam gitu ya, masih dimasukkan di naskah akademiknya. Sementara kurikulum ini kan ya berkali-kali sudah kita katakan dan kita juga mendengar dari narasumber kita bahwa ini akan jangka panjang ya, 5 tahun baru bisa kita ubah. Sementara hasil survei-survei itu kan sekarang. Nah, tahun depan kita survei lagi sekolah kita buat snapshot misalnya, kita ambil data dari SD, dari lingkungan sekitar, orang tua dan lain-lain untuk sekolah kita ini pasti beda lagi hasilnya. Apakah itu juga boleh dimasukkan ke naskah akademik karena besok harus kita fixkan ya, mau mengirim ke pengedulur tanggal 9 ini Pak Guido. Kami mohon masukan Bapak lah karena saya lihat beberapa sekolah masih memasukkan itu. Apakah memang karena kan dikatakan 5 tahun kemudian baru bisa ganti kurikulum naskah kita ini. Sementara hasil survei-survei sekolah itu kan setiap tahun itu pasti berbeda jumlah siswanya atau apanya, kira-kira begitu Pak. Saya minta masukan Bapak lagi. Baik, terima kasih Sister. Kalau saya ditanya berpendapat itu kita kan diskusi ya. Memang narasumber kan mengatakan naskah akademik itu akan kita gunakan untuk jangka panjang. Kemudian isinya itu tidak ada format ataupun ketentuan yang baku. Nah, kalau saya menilai mengapa demikian, kita melandaskan untuk menyusun intinya begitu. Misalnya intinya itu berkaitan dengan core value kan gitu. Kita kan mengembangkan core value dan kebudayaan ini begitu, core value sekolah, dan itulah intinya sebenarnya di dalam naskah akademik itu. Nah, kalau memang yang analisis itu saat ini itu mendukung mengapa kita mengangkat itu, saya rasa tetap, kalau saya pribadi ya, saya rasa tetap dibiarkan saja di dalam. Apabila nanti ada pertukaran kepala sekolah yang lama mengetahui mengapa diangkat budaya, misalnya seperti di apa itu kan ada itu ya. Di sekolah kita yang di daerah Pekanbaru itu di Riau Kota Batak. Itu kan ada kenapa dia kok ada budaya ini, dia ada beberapa budaya itu ya kalau nggak salah saya. Nah, ketika ada beberapa budaya itu kenapa begitu? Mengapa demikian? Kok nggak murni misalnya budaya Melayu misalnya begitu. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan juga begitu. Mungkin menurut saya mungkin ada dapat data siswanya itu kan berdasarkan yang kita ketahui kan dominan itu kan dari Medan juga, dari Simalungun, Karo, Toba. Jadi berdasarkan data itu pun bisa kita jadikan, bisa kita katakan itu sebuah landasan sosial lah gitu. Sosial antropologi berdasarkan siswa kita yang ada di sekolah begitu. Jadi begitu dia gambarannya Sister, yang jelas tidak baku. Tetapi hal-hal yang tidak begitu penting lah misalnya, itu baiknya nggak usah begitu. Kita pertimbangkanlah penting tidaknya dia berada di dalam gitu. Contoh saat ini struktur kepala sekolah di SMP Santa Maria, kepala sekolah Siano. Ya itu saya rasa tidak ada pengaruhnya untuk naskah itu. Mau siapapun nggak ada yang seperti itu, lebih baiknya dilepas saja begitu misalnya. Yang seperti itu dilepas saja begitu. Tetapi kalau
sejarah kepala sekolah mungkin kalau ada berkesan dalam hal perjuangannya ya boleh juga dimasukkan begitu. Perjuangan-perjuangan kepala sekolah yang sebelumnya dalam merintis sekolah itu, ketika ada semangat misionaris yang ada di dalam ya nggak apa-apa juga kita tuangkan. Maka kita lihat peruntukan dari bagian yang ada di dalamnya itu, Suster. Kalau saya menilai seperti itu. Kalau format tidak ada yang baku, yang ada itu udah diarahkan format mengacu pada contoh yang telah dibagikan oleh Pak Heri. Begitu, Suster. Itu mungkin, Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guido atas masukannya ya. Berarti boleh Pak dibuat, boleh juga tidak ya, kira-kira begitu ya. Tergantung sekolahnya Pak ya. Iya, Nah, tergantung seperti kami peruntukan. sendiri contohnya, karena kami memang sebelumnya sudah mengadakan snapshotnya, sudah survei, gaji sekolah itu kan sudah berbasis data. Memang kami tidak menuliskan itu lagi di apa, membuat survei itu semua di naskah kurikulum kami lah. Tapi kami sudah tahu apa menjadi kebutuhan masyarakat setempat dan sekolah kami. Kira-kira begitu Pak Itu Guido juga ya, boleh, bisa Suster. dimasukkan ya. Iya. Iya, Suster. Terima kasih Pak. Ya, Suster. Masih ada lagi penanya atau yang mau bersharing, Bapak Ibu, Suster? Pertanyaan informatif saja, Suster, dan untuk kita semua. Jadi misalnya tanggal 9 naskah akademik kita ini kan sudah akan dikirim kepada narasumber kita. Maka tanggal penetapannya misalnya pembuatan dari naskah ini kapan? Tanggal berapa kita cantumkan? Atau enggak perlu dicantumkankah? Itu aja, pertanyaan informatif saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster. Nanti mungkin akan ditambah Pak Guido sejauh kita tahu ya, tanggal 9 harus sampai di Pangudi Luhur mungkin, atau Ibu Rina nanti mengatakan soal kita buat tanggalnya ya. Tapi ada juga kata tadi pagi kami juga coaching klinik ini menanyakan tentang pengesahan itu ya. Ibu Rina menjawab itu tergantung kepada yayasannya. Soal tanggal mungkin nanti Ibu Rina akan memberitahu pada kita. Soal pengesahan memang tadi pagi sudah dikatakan Ibu Rina itu tergantung yayasan. Dan pada umumnya yayasan mengatakan dibuatlah pengesahannya gitu tadi pagi ya. Jadi tanggal itu nanti Suster, nanti kita dengarkan beberapa pengumuman akan diberikan Ibu Rina terkait juga IHT kita nanti selanjutnya kalau sudah selesai kita diskusi ini. Kira-kira seperti itu. Yang pasti tanggal 9 sudah semua kita mengirimkan naskah akademik kita ke Pangudi Luhur. Demikian Suster Emerencia. Terima kasih. Satu lagi mungkin pertanyaan informatif juga. Di grup konsorsium itu kan disampaikan di situ pesan supaya kita memilih satu hari ya untuk IHT. Kira-kira bisakah mungkin moderator atau dengan Pak Suster Cordia atau Pak Guido, kira-kira itu bagaimana kita buat? Karena memang dikatakan masing-masing sekolah menentukan begitu. Baik Suster, nanti memang kami sudah tahu, tetapi kan lebih bagus nanti Ibu Rina semua mengumumkan itu, karena Ibu Rina bersama kita di sini. Nanti sebentar lagi akan dijelaskan oleh Ibu Rina tentang IHT sampai ke kuliah umum kapan, nanti akan diumumkan semuanya. Dan pelaksanaannya di unit kita masing-masing nanti akan bagaimana caranya, Ibu Rina akan menjelaskan itu kepada kita Bapak Ibu para suster yang hadir di virtual ini. Oke, baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu para suster, kalau tidak ada lagi sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pengurus yayasan kita di sini. Sebelum mungkin Ibu Rina nanti memberikan pengarahan atau pengumuman-pengumuman kemudian ditutup, mungkin juga kita dengarkan atau ada pengumuman atau himbauan dari yayasan kita. Ada di sini Ketua Yayasan
GPHK dan pengurus yayasan setia ada 2 di sini, Suster Vilo dengan Suster Antonia. Atau ada misalnya entah besok harus berikutnya bagaimana kita buat tugas-tugas kami, pasti yayasan memikirkan itu juga. Tidak hanya kita yang memikirkan, para kepala sekolah dan instrukturnya dan guru, tetapi mungkin yayasan lebih memikirkan kelanjutan tugas kita ini supaya sungguh-sungguh menjadi karya nyata dalam unit sekolah kita masing-masing. Itu waktu ini kami serahkan kepada Ketua Yayasan kita, Suster Derika, setelah itu nanti Suster Vilo atau Suster Antonia memberikan sepatah 2 patah kata kepada kami. Baik, terima kasih kepada kita semua. Selamat sore untuk kita semua. Sore, Suster. Para suster dan Bapak Ibu yang sudah bersusah payah menyusun naskah akademik dan kurikulum. Namun dengan tadi saya dengar bahwa naskah kurikulum ya tanggal 9 bulan akademik Desember ini. 24 Desember. Lalu tadi memang beberapa yayasan bahwa dengan karena kami adalah anggota kita konsorsium, kami setiap yayasan punya ketua konsorsium di yayasan masing-masing, bahwa ikut kami mengikuti dan ikut beserta berpartisipasi, maka memang naskah itu baiknya ada pengesahan dari yayasan, dan kalau kami minta akademiknya, naskah akademiknya itu dikirim ke yayasan, kami sahkan, lalu prosedurnya gimana, nanti kita tanya apakah yayasan mengirim seluruhnya bagian dari yayasan. Nah, ini perlu nanti kita tanya dari Bruder, ketua konsorsium, per yayasan mengirim semua naskah akademik. Nah, nanti kami perlu tanyakan bahwa tanggal 9. Nah, untuk prosesnya ini supaya semualah mengirim ke yayasan naskah akademiknya ini, biarlah kami mengirim ke, kalau diminta kami mengirim, kami mengirim, atau nanti belum ada boleh dikatakan informasi kepada kami apakah alangkah baiknya memang yayasan mengirim ke ketua konsorsium ya. Jadi untuk itu ada yang beberapa tadi belum sempurna, mungkin dengan waktu yang dekat ini ya, hanya 1 hari lagi, marilah kita lagi bekerja keras untuk menyempurnakannya dan mengirim kepada kamu mungkin besok sore atau lewat email, lalu kami bisa mengirimnya ke Bruder ya. Nah, jadi itu. Jadi dan juga naskah kurikulum, ada beberapa yang perlu lagi kita benahi. Lalu jika ada kesulitan dan apa yang perlu, mari kita berkomunikasi, dan bila perlu kita Zoom per unit atau apa yang kesulitan, biar kita bantu bagaimana kita sampai ke narasumber, bisa apa kesulitan apa yang bisa membuat ya masih belum sempurna kesulitannya. Nah, untuk itu kami minta kepada semua peserta ada komunikasi kepada pengurus yayasannya supaya kami bantu.
menjembatani kepada narasumber lagi hal-hal mana, dan ada yangkah perlu kita rumuskan bersama. Maka untuk Yayasan Pekerti Kudus bisa kita zoom nanti di atas tanggal 10 untuk menyempurnakan bagaimana sebenarnya naskah kurikulum ini kita buat. Lalu ada yang masih bingung, kebingungannya supaya keluar dari kebingungannya. Dan juga naskah akademik itu bisa dikirim dengan baik. Nah, memang kita tahu sudah banyak kesibukan, ujian, koreksi, dan sebagainya. Tapi inilah mungkin berkat bagi kerja keras, semakin kita membagi waktu, semakin disitulah dikasih peluang dan berikan kesempatan untuk berpikir, menyelesaikannya, membagi tugas dengan tim, ya, tim dengan orang-orang yang bisa bekerja dengan kita. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua. Memang ya kami sadari juga bahwa ya pekerjaan ini bukanlah pekerjaan ringan, karena ini akan menuntut masa depan bangsa, masa depan anak bangsa, masa depan yayasan kita. Semoga nilai-nilai yang akan kita sudah gali dan akan kita implementasikan, kita wujudkan di sekolah-sekolah kita dimanapun kita melayani, membawa perubahan, bisa berubah dan berbuah. Nah, ini harapan kita. Nah, bagaimana tadi bisa berubah dan berbuah, terpancar semua pelayanan kita menjadi berkat bagi setiap orang. Jadi dengan harapan kita semua memang bekerja sama, bekerja keras, berjuang. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua, kedua yayasan ini, ya, termasuk panitia konsorsium kita ini. Bukan gampang juga membagi-bagi waktu ini, ya, tapi sudah telaten, profesional, membagi waktu dan berjalan bisa semuanya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dengan 3 bulan ini bisa membuat kurikulum. Nah, kalau pemerintah kita 3 tahun memikirkannya, kalau kita hanya 3 bulan sudah menjadi kurikulum. Luar biasa kita, hanya di tengah-tengah ya boleh katakan ketidaksempurnaan, mari kita benahi lagi, kita dalami lagi, kita susun lagi bersama-sama. Itu yang penting, bahwa kita tidak stop di sini, namun terus-menerus kita gali, kita susun, dan kita implementasikan. Yang penting bukan hanya nanti di kertas kurikulum, tapi implementasinya itu memikirkan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk terus-menerus. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para suster, kepala sekolah, nah, untuk itu sekali lagi kami mengucapkan dengan ya kepala suster dan juga Bapak Ibu guru semua yang bekerja keras sudah, maka boleh kami katakan dengan pantun ini, pergi menuju pinggir kali, jangan lupa membawa aci. Bangkitlah semua Bapak Ibu guru, agar anak pertiwi. Bangunlah negeri ini agar lebih berkualitas dan lebih ya mantap. Nah, jika sedang memegang kuas, menulislah di area kertas. Jadilah Bapak Ibu mendidik anak bangsa yang cerdas agar negara kita akan lebih berkualitas. Jadi untuk itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua. Terima kasih. Nah, memang boleh dikatakan di dalam apa ini ya, di dalam
pertemuan POP ini sungguh memang menuntut kita semua agar kita lebih berkualitas. Nah, untuk itu kami sekali lagi banyaklah terima kasih kepada kita semua ya. Lalu kita ingat tanggal 9 itu kita kumpul. Jangan sampai ada ketinggalan. Nah, semua kita sama-sama maju bersama. Baik Yayasan Putri Tikulus, baik Yayasan Setia. Ini ada, boleh dikatakan kakak adik yang kembar, yang Yayasan Franciscus. Kalau kakak adik nggak kembar lagi ya. Franciscus pelindungnya. Jadi mari kekayaan yang ada di sekolah kita, mari kita berkomunikasi, berkolaborasi satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi ya rekan-rekan pengurus dan juga panitia, entah siapapun namanya, saya kurang hafal. Ibu Rina ya tadi ya. Ibu Rina, makasih banyak udah kerja keras selama ini memandu, dan Bapak apa tadi ya? Ranto ya. Ranto yang sudah bekerja keras. Kami hanya bisa berdoa supaya kita sehat semua, melaksanakan POP ini dengan baik dan sukses sebagaimana diharapkan oleh pemerintah, sebagaimana diharapkan konsorsium, sebagaimana yang diharapkan untuk sekolah-sekolah kita maju bersama dan berkualitas. Sekali lagi, mimpi-mimpi kita akan nanti terwujud kalau kita makin bekerja sama dan makin boleh dikatakan membenahi diri, membuat suatu perubahan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Frederica. Kita lanjutkan mungkin dari Suster Pilo atau Suster Anton ya, Suster Pilo ya. Udah kami dengar dari Suster di akhir pertemuan kita ini. Baik, Suster, selamat sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Suster Yopita tidak bisa hadir karena sedang retret di Brastagi. Saya kira tadi Suster Frederica sudah menyatakan banyak hal, dan beliau tadi mengatakan kita kembar. Jadi apa yang dikatakan oleh Suster Frederica itu juga lah kata dari kami. Jadi terima kasih Suster Frederica, kakak kami, atau Opung juga, karena sudah lengkap apa yang dikatakan Suster Frederica. Cari aman Suster Pilo ya, cari aman. Kan sudah lengkap tadi sebenarnya mau sekian juga tentang naskah. Iya, sudah dikatakan beliau, dan saya lihat juga Suster Penan udah lelah ya, tadi udah senam. Terima kasih untuk semua para suster kami, Bapak Ibu. Iya, saya terharu melihat semangatnya ya. Semoga segala apa yang kita upayakan menjadi berkat bagi banyak orang, secara khusus untuk anak-anak yang kita layani. Sekali lagi, terima kasih, Bujur, Mauleate, Horas, Mejua-jua, Jahobu. Baik, terima kasih Suster Pilo dan Suster Frederica pengursiasan kami. Saya juga mengucap terima kasih atas kebersamaan kita beberapa kali pertemuan di virtual ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih atas perjumpaan kita. Banyak pengalaman, ilmu, dan segalanya lah saya rasakan bersama Bapak Ibu Suster di sini. Semoga nantinya sekolah kita apa yang kita mimpikan ya, sungguh-sungguh berkualitas. Nah, seperti yang katakan Suster Pilo, dari kita saudara, memang saya merasakan itu di grup kita ini sungguh-sungguh tidak ada perbedaan mana Setia, mana YPH. Nampaknya kita satu yayasan nampaknya, dan sungguh-sungguh merasakan kita bersaudara dan ceria, senyum dan kegembiraan sejati kita temukan juga di apa kita ini pertemuan kita ini. Setiap kita ada FGD dan coaching klinis. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya ini, dan Ibu Rina yang setia juga mendampingi kita, pengurus yayasan kita setia selalu mendampingi kita. Semuanya kami ucapkan terima kasih, dan kami serahkan waktu ini semua kepada Ibu Rina. Ya,
Baik, terima kasih Suster Cordia, terima kasih juga Suster Frederica dan Suster Philo, serta Bapak Guido ini yang menjadi narasumber dadakan ya Pak ya. Baik, terima kasih atas diskusi yang telah terjadi pada siang hingga sore hari ini. Kemudian mungkin tiba giliran saya untuk menjelaskan terkait dengan IHT dan juga kuliah umum. Untuk IHT yang semula direncanakan pada tanggal 13 sampai dengan 18 awal mulanya ya Suster Bapak Ibu, karena ada perubahan jadwal dari GTK, jadi jadwal yang semula pelaporan itu sampai dengan tanggal 30, lalu saat ini sampai dengan tanggal 24 Desember harus sudah kami laporkan, maka dari itu untuk IHT memang rentangnya kami ajukan mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 16. Suster Bapak Ibu nanti bisa memilih tanggal sesuai dengan yang sudah disepakati oleh sekolah masing-masing. Nah, jika di link, ya, pada link yang sudah saya kirimkan, kemarin, kami memang menuliskan hari pertama tanggal berapa, kemudian hari kedua tanggal berapa, hari ketiga tanggal berapa, karena memang kami sadari bahwa pastinya di sekolah Suster Bapak Ibu saat ini kan kegiatannya sangat padat, begitu. Nah, jika memang nanti tidak bisa berurutan juga kami perbolehkan, silakan. Kemudian apabila di tanggal-tanggal tersebut ternyata memang ada kegiatan sekolah yang sudah direncanakan jauh-jauh hari dan tidak bisa diganti tanggalnya, maka Suster Bapak Ibu diizinkan untuk memilih tanggal sampai dengan tanggal 20. Sehingga harapan kami untuk laporan kegiatan IHT ini bisa Suster Bapak Ibu kirimkan di tanggal 21 Desember. Begitu, karena setiap kegiatan yang kita lakukan itu selalu ada outputnya. Output ini akan menjadi laporan kegiatan-kegiatan ke GTK nantinya, begitu. Ini terkait dengan IHT. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Suster Bapak Ibu? Berarti Bu Rina, saya Suster Venansia, waktu itu kan ada pendataan, lalu kami mengambil tanggal 16, 17, dan 18, berarti itu batal ya? Boleh batal, boleh diganti jika memang di tanggal 13, 14, 15, dan 16 bisa digunakan. Kalau memang di tanggal yang setelah kami tentukan 13 sampai 16 itu tidak bisa digunakan, ya maka Suster boleh memilih sampai dengan tanggal 20, Suster. Oh, artinya kami masih bisa memilih di 13, 14, dan 15 itu ya? Ya, kalau memang dengan terpaksa di tanggal tersebut sudah ada kegiatan lain, maka Suster kami perbolehkan untuk memilih di tanggal misalkan 15, 16, 17, begitu. Tetapi memang untuk kami, outputnya, untuk laporan kegiatan IHT, kami harap diserahkan paling lambat tanggal 21 Desember. Ya. Begitu. Ya. Ini terkait dengan IHT. Kemudian untuk surat edaran terkait dengan pelaporannya, nanti formatnya seperti apa, nanti akan diberikan oleh panitia, nanti akan dibagikan ke grup KS maupun grup instruktur. Ya, kami harap bisa mulai besok pagi akan kami bagikan, karena ini kami sedang dalam proses penyusunan untuk surat edaran dan juga juknis serta format laporan kegiatan. Begitu, Suster Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan pelaksanaan IHT ini? Ada Ibu Rina? Ya, silahkan Suster. Menyangkut ini, pelaporan ini. Apakah pelaporan ini per yayasan atau mereka langsung ke konsilium? Untuk pelaporan ini dari unit masing-masing, Suster. Unit langsung diberikan ke ormas, begitu. Sama seperti untuk pengumpulan naskah akademik maupun naskah kurikulum. Jadi sama dari unit kemudian ke ormas. Oke. Begitu.
Adakah peranan yayasan untuk mengapa ini? Baik, dari yayasan sendiri, silakan nanti apabila ingin mengecek atau mengontrol kegiatan IHT ini, sangat kami sangat dengan senang hati kami menerima. Jadi silakan nanti untuk yayasan bisa berperan serta, kemudian untuk narasumber sendiri nanti akan dilakukan oleh kepala sekolah dan juga instruktur yang hadir di sini, begitu. Kemudian nanti dari panitia juga sudah menyiapkan untuk gambaran grand design model luber untuk diperkenalkan kepada para bapak ibu guru yang belum memahami kegiatan kita ini, begitu. Oke, baik, terima kasih. Baik, mungkin ada yang lainnya yang ingin ditanyakan, Suster Bapak Ibu? Mungkin menambah Ibu Rinaya, tadi kan juga silakan. diumumkan waktu pelaksanaannya itu bisa pagi bisa sore tadi Ibu ya. Tergantung kita Bapak Ibu waktunya. Misalnya di sekolah saya nanti misalnya jam 10 kami mulai IHT, tergantung tugas kita, kira-kira seperti itu ya Ibu Rina, bisa memilih waktu kita nanti. Iya, benar sekali. Kita IHT. Iya. Iya, benar sekali Suster Cordia. Jadi kita juga bisa menentukan jamnya, mau dilaksanakan pagi sampai dengan siang, maupun siang sampai dengan sore, atau dilaksanakan mulai dari malam hari, misalkan dengan cara online. Boleh Suster? Ya, dengan cara online boleh sekali jika memang kegiatan di sekolah kita cukup banyak, begitu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian untuk untuk kuliah umum nantinya masih dalam rencana ini akan dilaksanakan di tanggal 20 Desember untuk kuliah umum. Mulai dari pagi hingga siang hari. Kita harap tidak lebih dari pukul 1 kuliah umum ini, begitu. Tanggal 20 Desember ya Suster Bapak Ibu untuk kuliah umumnya. Pukul berapa pagi? Pagi jam 9. Paginya sekitar, kalau tidak jam 9, jam 8. Saya kurang mencermati lagi, mungkin nanti bisa saya lihat kembali. Antara pukul 9 atau pukul 8, Suster. Pukul 9, Mbak, di surat. Di surat, oh, baik. Terima kasih, Suster. Ya, berarti pukul 9 ya, Suster? Iya. Ya. Begitu, Suster Bapak Ibu. Kemudian, pada hari ini sudah diproses untuk pengiriman pulsa kepada para peserta mulai sejak Oktober hingga November. Kami harap Suster Bapak Ibu sudah menerima atau kita tunggu dalam proses, karena ini sedang berlangsung begitu proses pengirimannya. Untuk itu sebelum kami tutup pertemuan hari ini, saya mengingatkan kembali bagi Suster, Bapak, Ibu yang mungkin belum mengisi presensi pada sore hari ini, bisa mengisi link presensi yang ada di kolom, karena ini juga data ini akan mempengaruhi kami juga terkait dengan pengiriman kuota atau pulsa untuk para peserta. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita di coaching klinik terakhir ini ya Suster Cordia, terakhir untuk grup ini, untuk coaching kliniknya. Kemudian nanti apabila Suster, Bapak, Ibu masih ada pertanyaan terkait dengan naskah kurikulum maupun naskah akademik, silakan bisa menghubungi para narasumber kita, Mas Hendi atau Pak Heri atau Bu Derwarto. Yang nantinya untuk mendapatkan jawaban, misal ada yang ingin mendiskusikan terkait dengan naskah akademiknya, diperbolehkan. Atau melalui Suster Cordia atau Bapak Guido juga bisa. Begitu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di pertemuan kita pada sore hari ini, Suster, Bapak, Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada, kalau sudah cukup, kita akan menutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan doa penutup. Kami mohon kesediaan Suster Venansia untuk menutup dengan doa. Silakan Suster. Baik Ibu, terima kasih.
Bapak, Ibu, para suster, kita semua yang hadir di sini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu. Engkau memberikan kami selalu pikiran dan kesehatan yang baik, hingga bisa menyelesaikan kegiatan kami hingga pada sore ini. Tetap kami mohon berkat-Mu bagi kami masing-masing, agar seluruh kegiatan ini berjalan dengan baik, dan apa yang telah kami bicarakan menjadi kehidupan kami di sekolah kami masing-masing. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami hingga sampai ke tempat tujuan dengan selamat, berjumpa dengan sanak keluarga dan teman satu komunitas kami. Berkati kami Tuhan hari ini dan sepanjang segala masa. Berkati para narasumber dan semua kami yang ada di sini. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Suster, Bapak Ibu atas perjumpaan pada sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Ini Pak Rocky sudah mau pulang ini, sudah bersiap-siap. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, Tuhan memberkati. Silakan Suster, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih Suster. Berkah dalam.